agak sering didengar tapi kurang tahu gitu. Belum paham sekali dengan pribadi ganda. Mempunyai dua kepribadian gitulah. Pernah sih, ngalamin kayak gitu juga pernah sih. Kadang pengen jadi beda-beda gitu. Kami kurang tahu pasti Kak, tapi kami pernah nonton series yang judulnya Aku Tak Membenci Hujan. Itu kan ada pemeran yang namanya Karang. Nah, Karang itu punya kepribadian ganda Kak, kayak dia satu orang tapi dia bisa jadi Aru, terus Banu atau Benu, kami lupa. Terus tuh pokoknya yang kami tahu kepribadian ganda dia satu orang tapi bisa menjadi orang lain dalam satu tubuhnya gitu Kak. Misalnya kalau kepribadian Banu, tahu kami dia tuh jadi anak kecil yang pintar bahasa Inggris. Dia bisa memiliki kepribadian ganda karena trauma masa lalu. Kalau kepribadian ganda itu biasanya dia tuh ada yang cewek mau jadi cowok. Yang biasa disebut itu kan kalau bahasa awam itu bencong. Terus yang cowok jadi cewek ada juga tuh. Nah, yang G itu semacam itu kalau di kejiwaan. Bisa dilihat dari gerak-geriknya, sama dari cara bicara. Mungkin dari sikap kali ya Kak. Dari sikap kadang bisa bersikap A, kadang bisa bersikap B kali kayak gitu. Dari model cara dia ngomong itu bisa tuh. Dia kadang yang gemulai, dia kadang kayak perempuan gitu. Dari gaya dandan bisa, ada yang gaya tomboy gitu kan, dari gitu bisa dia. Kadang dari dia pertama dia ngomong tuh aja udah tahu biasanya. Kalau menurut kami selain trauma masa lalu bisa jadi karena lingkungan sekitarnya atau pola asuhnya Kak. Itu dari pergaulan bisa, dari pergaulan. Kata itu sih kata, kalau bukan dokter ya, kata pengalaman saya waktu pernah juga berteman sama orang-orang kayak gitu, dia nular katanya gitu. Terus juga udah gen, mungkin ada keturunan kita nggak tahu ya. Nah, ternyata masih banyak miskonsepsi yang beredar di masyarakat. Jadi, apa sih sebenarnya gangguan identitas disosiatif itu? Jadi, gangguan identitas disosiatif merupakan kondisi di mana seorang individu memiliki dua kepribadian atau lebih, di mana masing-masing kepribadian ini bisa memiliki sikap, ingatan, perilaku, bahkan bisa gaya berbicara yang berbeda-beda. DID ini berkaitan erat dengan pengalaman yang sangat menakutkan, peristiwa traumatis, dan juga kekerasan pada masa kanak-kanak. Dari banyaknya miskonsepsi yang ada, maka ini menegaskan pentingnya penegakan diagnosis oleh tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater, serta perlunya mencegah self-diagnosis maupun pemberian label terhadap orang lain tanpa riwayat dari profesional. Self-diagnosis berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman terhadap kondisi yang dialami individu. Selain itu, juga dapat menghambat dalam memperoleh penanganan yang tepat. Penegakan diagnosis pada DID tidak dapat dilakukan secara asal, tetapi memerlukan prosedur asesmen klinis yang terstandarisasi, termasuk wawancara mendalam dan observasi perilaku. Oleh karena itu, diagnosis profesional merupakan langkah penting untuk memastikan validitas diagnosis, menentukan kebutuhan penanganan, dan mencegah konsekuensi sosial dan psikologis dari miskonsepsi atau labeling yang salah. DID biasanya muncul karena trauma berat yang dialami sejak kecil, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, ataupun pengabaian. Ketika anak terus-menerus berada dalam situasi tidak aman, bahkan tanpa dukungan, kemampuan mereka dalam membentuk identitas akan terganggu. Selain itu, keluarga yang tidak stabil, misalnya pola asuh yang keras, sering bertengkar, atau tidak memberi rasa aman, juga dapat meningkatkan risiko. Trauma yang dialami saat remaja ataupun dewasa, seperti kekerasan pasangan atau pengalaman yang sangat menakutkan dapat memperburuk kondisi ini. Ada juga faktor biologis, misalnya perbedaan pada bagian otak yang mengatur emosi dan memori, serta sedikit pengaruh genetik yang membuat seseorang lebih rentan. Terdapat beberapa gejala yang mencirikan DID. Yang pertama adalah muncul dua atau lebih identitas atau kepribadian yang berbeda. Yang kedua, kehilangan ingatan untuk kejadian sehari-hari, informasi pribadi penting, atau pengalaman traumatis yang tidak bisa dijelaskan dengan lupa biasa. Yang ketiga, gejala-gejala ini mengganggu aktivitas seperti sekolah, pekerjaan,
ataupun hubungan sosial. Yang keempat, bukan bagian dari praktik budaya atau kepercayaan tertentu. Yang terakhir adalah bukan akibat penggunaan obat atau zat tertentu. Sekarang kita masuk ke penanganan gangguan di ID. Secara umum, ada dua pendekatan yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah terapi. Di terapi, orang yang mengalami kondisi ini dibantu untuk pelan-pelan menghadapi trauma masa lalunya dan belajar cara yang lebih sehat untuk menghadapi stres. Tujuan terapi ini adalah supaya bagian-bagian kepribadian terpisah bisa kembali terasa lebih menyatu dan terkendali. Penanganan kedua adalah obat-obatan. Memang nggak ada obat khusus yang langsung menyembuhkan DID, tapi obat-obatan sering dipakai buat menangani gejala lain yang muncul bersamaan, misalnya seperti depresi atau kecemasan. Jadi lebih ke membantu kondisi tambahan yang dialami oleh pasien. Jadi intinya, penanganan DID biasanya gabungan antara terapi dan obat supaya kondisi pasien bisa lebih stabil dan kehidupannya jadi lebih baik. Gangguan kepribadian disosiatif atau yang biasa sebut DID sering disalahpahami, sehingga penderitanya kadang dijauhi ataupun dianggap berbahaya. Padahal mereka tidaklah berbahaya, justru butuh lingkungan yang aman dan mendukung. Perubahan perilaku ataupun penggantian identitas pada penyintas DID bukanlah dibuat-buat, tetapi merupakan respon dari psikologis akibat trauma berat yang dialami di masa lalu. Karena itu, kita perlu lebih empati dan tidak cepat menilai dan lebih menghargai pengalaman mereka. Masyarakat bisa membantu dengan menciptakan lingkungan yang aman, mendengarkan tanpa menghakimi, dan jangan memberikan label sembarangan, dan menghargai batasan mereka. Kalau melihat tanda-tanda tertentu, cukup dukung mereka untuk mencari bantuan psikolog ataupun psikiater tanpa adanya pemaksaan. Penanganan DID tidak bisa dilakukan sendiri, atau hanya lewat informasi yang di media sosial. Penyintas butuh tenaga profesional untuk diagnosis dan terapi yang tepat. Kita bisa membantu dengan mengarahkan mereka ke layanan kesehatan mental dan memberikan dukungan secara emosional. Dengan lingkungan yang inklusif dan tanpa diskriminasi, penyintas DID bisa pulih lebih nyaman. Edukasi yang benar akan mengurangi stigma dan membuat mereka lebih berani mencari pertolongan sejak awal.